Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 045-9 Romawi /KIP garis datar PS garing 2019 antara pemohon T. Mulyadi terhadap termohon Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 yang diselenggarakan secara elektronik dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, skor dicabut. Baik, Panitera, apakah para pihak telah hadir dan terhubung dengan baik di sidang telekonferensi hari ini? Sudah terhubung dengan baik dan sudah hadir semua. Oke. Baik, kami akan pastikan kepada pemohon kalau memang telah terhubung nanti melambaikan tangan ya. Untuk termohon apakah sudah terhubung? Termohon? Sudah Pak. Sudah Pak ya. Oke, baik. Berikutnya untuk pemohon apakah sudah terhubung? Pemohon? Ya, bisa mendengar suara kami, Pak? Bisa mendengar suara kami? Oke, bisa Pak ya. Baik, terima kasih. Sebelum sidang, coba suara pemohon ini dicek apakah karena tidak terdengar dari sini Pak. Oke, bagaimana Pak sekarang? Oke, terima kasih Pak, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Sebelum sidang kita mulai, kami minta kepada panitia untuk membacakan tata tertib persidangan. Persilakan. Ini mau dipakai semuanya Pak? Jangan secara elektronik. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli selama persidangan wajib A. Menjaga akses telekonferensi selama sidang dilaksanakan. Mohon maaf bisa mendekati mic, nggak terdengar. Sangat kecil sekali suaranya. A. Menjaga akses telekonferensi selama sidang dilaksanakan. B. Berperilaku sopan selama persidangan. C. Bersikap hormat terhadap majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli dalam menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis, wajib memberitahu majelis dan menyampaikan atau meneruskan melalui aplikasi setelah diizinkan oleh majelis dan akan disimpan oleh panitera atau panitera pengganti yang bertugas. Pengunjung wajib mematuhi ketentuan pembatasan dan pengaturan pengunjung sesuai protokol kesehatan serta bersikap tertib, tenang, dan sopan selama proses telekonferensi. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, kelengkapan telekonferensi atau persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau petugas komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi maupun ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu kelancaran telekonferensi dan jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi telah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang atau proses telekonferensi. Jelas dia ya? Baik, terima kasih Panitera yang telah membacakan
tata tertib persidangan secara elektronik pada pagi hari ini. Kami minta dan mohon kepada para pihak yang mengikuti sidang elektronik pada hari ini agar mentaati tata tertib yang telah dibacakan tadi. Baik, meskipun ini merupakan sidang kedua, pada sidang pertama lalu, yaitu pada tanggal 10 Maret 2020, kita laksanakan secara pertemuan langsung ya. Tapi hari ini karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka sidang kita gelar pada hari ini secara elektronik. Karena itu kami ingin memastikan lagi tentang legal standing daripada pemohon dan termohon. Di jok belakang. Untuk pemohon, apakah bisa dimunculkan apa KTP, apa kartu tanda penduduknya, apa Panitra? Coba dimunculkan biar kita periksa secara bersama-sama. Ya, baik ya. Ini kita akan periksa identitas daripada pemohon. Di sini pemohon atas nama T. Mulyadi. Benar Pak ya? Betul. Ya. Tempat tanggal lahir Jakarta 22 November 1958. Alamat Sariwangi Indah. Kecamatan Parongpong, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Pak ya? Ya betul. Benar ya? Baik, terima kasih. Kemudian untuk termohon, saya akan pastikan di sini ada surat kuasa khusus dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Sekretaris Jenderal selaku atasan PPD Kementerian Keuangan atas nama Rahayu Puspasari ya. Di sini ada sebanyak 20 ya, 20 orang penerima kuasa. Saya akan pastikan siapa-siapa saja yang hadir di sidang secara elektronik hari ini. Yang pertama yaitu Tio Serevina Sihaan. Apakah hadir? Hadir? Tidak ya? Oke. Kemudian yang kedua Obor P. Hariara. Tidak ya? 3 King Sospol Siregar. Hadir ya. 4 Panji Adi Setiawan. Tidak hadir. 5 Pina. Tidak hadir. 6 Santi. Hadir ya. Kemudian 7 Rahman. Tidak hadir. 8 Rahmat Sajali. 9 Sony Asrolian Jaya. Tidak hadir. 10 John Perry S. Saragi. Tidak hadir. 11 Titi Susanti. Hadir? Oke. 12 Andreas Yuna Pinang. Hadir Pak. Hadir ya. Kemudian 13 Pani Patta. Sudah hadir. 14 Sikap Dharma Apridika. Hadir Pak. Hadir ya. 15 Anwari. Tidak hadir. Tidak hadir. 16 Heru Murjoko. Hadir Pak. Oke, hadir ya. 17 Ahmad Aryansa. Tidak hadir. 18 Meti Dewi Puspita. Tidak hadir. Hadir ya. Tidak hadir ya.
Kemudian 19 Edi Juliansa. Tidak hadir. Dan terakhir 20 Dias Tri Atmoko. Tidak hadir. Hadir ya. Baik. Surat penerima kuasa ini dari 20 orang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, Pak. 7, 8. 8 orang yang tidak menandatangani, Pak. Ini apa alasannya, Pak? Belum menandatangani, Pak. Belum ada kesempatan waktu untuk menandatangani sejak WFH, Pak. Terdengar nggak? Terdengar, Pak. Komisioner, mohon maaf, terdengar penjelasannya. Mohon izin, Pak, terdengar penjelasannya. Saya ingin pastikan apakah penerima kuasa yang ada di sini, Bu, ini masih sama dengan yang sebelumnya? Sama. Sama ya? Sama. Oke, berarti yang tidak menandatangani tadi bukan tidak menandatangani, tapi karena memang belum menandatangani gitu ya? Oke. Yang saya tanyakan dulu, apakah yang tidak tanda tangan, apakah hadir di persidangan ini tadi? Tidak. Tidak ya, oke. Anggota majelis ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan terkait dengan surat kuasa? Cukup ya? Baik, terima kasih pemohon dan termohon. Untuk pemohon, kemarin kami dapat informasi bahwa pemohon juga akan membawa rekan-rekannya untuk ikut bersama kita untuk menghadiri persidangan hari ini. Apakah rekan-rekannya juga ikut bersidang pada hari ini? Ikut menyaksikan? Ya, mereka ikut menyaksikan melalui YouTube. Tapi ada juga yang saya kasih link 1 orang. Karena dia kalau dibutuhkan menjadi saksi, dia akan tentu akan hadir gitu. Bisa diperlihatkan Pak Nitra untuk untuk rekan-rekan pemohon. Bisa diperlihatkan. Ada ya? Ada 2 orang ya? Oke, ini Ibu Henida Karna ya? Henida Karnawati. Oke. Berarti ada dua orang Pak ya? Satunya belum Oke. Satu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemohon dan termohon. Pada sidang kedua hari ini kami dari Majelis Komisioner menghadirkan saksi dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu, apakah saksi yang dihadirkan pada hari ini sudah bergabung dengan kita? Sudah terhubung? Hadir, Pak Ketua Majelis. Oke, hadir Pak. Terhubung. Oke. Terima kasih. Jadi ingin kami jelaskan bahwa
berdasarkan pasal 53, 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, bahwa saksi atau ahli dapat diajukan atau dihadirkan oleh pemohon, termohon, dan majelis komisioner. Maka pada sidang kedua hari ini kami majelis komisioner menghadirkan saksi dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Baik, kami akan memeriksa saksi. Ya, pertama ada 2 orang ya saksi ya. Betul, Ketua Majelis. Oke, jadi sebelum kami nantinya akan ambil sumpah dan janji, maka kami mohon saksi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Majelis serta Bapak Ibu semua. Izin memperkenalkan, nama saya Supriyono. Saya bertugas di Departemen Logistik. Terkait kesaksian, mungkin saya adalah salah satu dulu tim transisi yang mempersiapkan proses pengalihan dokumen dari Kementerian Keuangan ke OJK, Pak. Itu. Baik, terima kasih. Berikutnya yang saksi kedua, mohon diperkenalkan diri. Terima kasih, Pak Ketua. Nama saya Ella Kumala Dewi. Posisi sekarang adalah Kepala Bagian Kearsipan dan Tata Persyaratan di OJK. Tugas saya adalah mengelola kearsipan untuk OJK. Terima kasih. Pertanyaan saya berikutnya, apakah saksi mengetahui atau memiliki kepentingan dengan sengketa informasi ini? Baik, terima kasih Bapak Ketua. Jadi kami dalam hal sengketa ini memang relevansi kami adalah kami pada saat itu adalah sebagai tim transisi. Jadi kami sedikit mengetahui Pak proses peralihan dokumen Pak yang dari Kementerian Keuangan ke OJK. Mungkin nanti hal ini yang diperlukan di dalam persidangan ini Pak. Nanti kami akan memberikan keterangan sebagaimana mestinya Pak. Demikian. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya berikutnya adalah apakah saksi bersedia untuk kami ambil sumpah menurut agama saksi? Bersedia. Bersedia. Bersedia ya. Menurut agama Islam. Islam ya. Dua-dua ya Islam ya. Oke, baik. Baik, apabila saksi bersedia untuk kami sumpah, maka majelis akan mengambil sumpah saksi dan mohon bantuan dari juru sumpah ya, sudah disediakan ya. Baik, nanti ikuti apa yang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya bersumpah. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan. Yang sebenarnya. Tidak lain daripada sebenarnya. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan persidangan berikutnya, kami akan menjelaskan kepada saksi bahwa pada persidangan sebelumnya, Selasa 10 Maret 2020, kuasa termohon menjelaskan bahwa informasi mengenai salinan peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK nomor K
Cap garis penghubung 04 garing BL garing 2006 dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor Cap 159 garing BL garing 2007 tidak tersedia di Kementerian Keuangan karena salinan dan surat keputusan dimaksud tidak dikuasai oleh Kementerian Keuangan, melainkan dikuasai oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada waktu itu kuasa termohon menjelaskan bahwa tidak dikuasainya informasi yang diminta oleh pemohon seperti yang saya sebutkan tadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada persidangan yang lalu, kuasa termohon menjelaskan bahwa di pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012 bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya itu beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Berikutnya juga dijelaskan pada persidangan yang lalu berdasar pasal 65 ayat 1 di sana terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, kekayaan negara dan dokumen yang dimiliki dan atau digunakan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dapat digunakan oleh OJK. Karena itu pada sidang kedua hari ini kami ingin meminta penjelasan daripada saksi apakah penjelasan yang disampaikan oleh kuasa termohon pada sidang sebelumnya terkait dengan bahwa dokumen yang diminta oleh pemohon itu sudah beralih ke OJK, apakah demikian demikian sesuai dengan aturan yang ada. Karena itu pada persidangan hari ini kami mohon penjelasan dari kedua saksi. Untuk itu kami minta penjelasan dari kedua saksi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Majelis. Jadi dapat kami sampaikan bahwa memang betul bahwa terkait dengan Undang-Undang 21 2011, terutama terkait dengan pasal 55, pasal 65 tadi yang sebagaimana disampaikan, itu memang ada proses serah terima dokumen dari Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ini terkait dokumen-dokumen yang memang berkaitan erat dengan fungsi pengawasan pada saat itu adalah fungsi pengawasan Bapepam LK, yaitu terkait dengan bidang pengawasan tadi sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Serah terima ini dilaksanakan sesuai dengan berita acara serah terima dokumen nomor BST 38/MK1 2012 pada hari Jumat tanggal 28 bulan Desember tahun 2012. Untuk saat ini dokumen dimaksud dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara oleh OJK, Pak. Demikian, Pak. Baik, artinya bahwa semua data-data tersebut atau dokumen tersebut sudah berada di dalam penguasaan OJK. Betul, Pak. Oke. Pertanyaan saya berikutnya adalah apakah data-data yang dimaksud di OJK sendiri dia masuk dalam kategori informasi apa? Apakah informasi yang informasi publik atau informasi yang dikecualikan? Baik, terkait hal ini memang dokumen dimaksud sifatnya keputusan ya Pak, keputusan. Ya.
keputusan. Jadi mungkin saya sedikit meralat, itu bukan peraturan. Jadi sifatnya adalah keputusan yang sifatnya menetapkan. Itu terkait dengan pelimpahan kewenangan Pak, memang dari pimpinan eselon 1 kepada eselon 2 untuk penandatanganan beberapa dokumen terkait dengan perizinan dan sebagainya yang sifatnya beroperasional Pak. Nah, terkait apakah itu termasuk dokumen publik atau dikecualikan, memang kalau di OJK saat ini kami hanya menetapkan informasi yang sifatnya rahasia Pak. Mungkin nanti dari sisi tim PPID kami Pak yang nanti akan melakukan kajian lebih mendalam. Tentunya nanti tindak lanjut dari hasil persidangan ini, tinggal nanti ada permohonan ke PPID, nanti akan ditetapkan oleh tim PPID Pak. Kebetulan kami dan Bu Ella kapasitas dalam hal ini adalah, saya adalah yang dulu pelaku sejarah terkait serah terima dokumen itu. Kalau yang rekan kami, Bu Ella itu adalah dari sisi pengelola Pak, seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Pada anggota majelis, ada yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan? Silakan. Baik, terima kasih Ketua. Kepada saksi, majelis ingin bertanya, apakah dalam klausul serah terima dokumen atau berkas itu ada juga klausul lain, misalnya terkait dengan fungsi pelayanan informasi. Artinya dengan penyerahan dokumen itu, apakah kemudian kebutuhan terkait informasi dokumen yang terkait dokumen yang diserahkan itu, apakah juga kemudian beralih dari Kementerian Keuangan ke Bapepam atau bagaimana dari sisi pemanfaatan dan layanan dokumen atau informasi terkait? Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak, jadi terkait dengan serah terima tadi Pak, memang dalam hal ini kapasitas OJK itu hanya menggunakan Pak, hanya memanfaatkan. Jadi sesuai dengan prinsip arsip asal-usul, jadi arsip ini tetap milik Kementerian Keuangan. Jadi dalam hal Kementerian Keuangan membutuhkan dokumen dimaksud, itu dapat meminta juga ke OJK Pak. Tentunya nanti dengan prosedur administrasi yang berlaku seperti itu Pak. Jadi kepemilikan dokumen dimaksud itu tetap berada di Kementerian Keuangan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 21 itu, OJK hanya sifatnya menggunakan atau memanfaatkan, mengelola, dan memelihara. Jadi di situ juga diatur terkait dalam hal Kementerian Keuangan membutuhkan, itu bisa meminta kembali Pak, seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini ada intra ya, artinya satu hubungan relasi intra badan ya, antar badan begitu, antara OJK dan Kementerian Keuangan. Jadi termasuk dokumen ini ya, dokumen ini tetap bisa dimasuk oleh kedua lembaga. Itu ada di berkas serah terima atau ada di dokumen lebih ditegaskan misalnya atau lebih diatur ada di dokumen lain, di barangkali naskah lain begitu, atau ada di naskah yang sama juga? Kalau ketentuan dimaksud, Bapak izin menyampaikan itu diatur di dalam keputusan bersama Menteri Keuangan, itu terkait dengan tata cara penggunaan dokumen. Itu diatur di dalam keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor 416/01/2012 nomor 01/07/KDK/11 Romawi /2012 tanggal 30 November 2012 Pak. Jadi di situ adalah yang mengatur tentang tata cara penggunaan dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke, baik. Bisa ditunjukkan pasal atau naskahnya Anda sebutkan nanti biar ada nggak di sini dokumen sudah dikirim ke Panitra untuk di highlight begitu? Ada Pak di itu. Di pasal berapa, saudara saksi? Di tata cara Pak. Tata cara. Di lampiran Pak. Iya. Yang mana mungkin bisa ditunjukkan?
Mohon maaf, kurang hafal, Pak. Ya, poin berikutnya, Romawi berikutnya. Ini yang kekayaan, Bapak. Romawi 4 mungkin ya. Ya, ini Pak. Jadi tata cara penggunaan dokumen. Bentar, di situ ya. Pak, poin 5. Poin 5, Pak. Ya. Romawi 4 nomor angka 5 atau angka 4 gitu dalam hal. Ya. Ya. Bagaimana itu bunyinya? Di sini dalam hal Kementerian Keuangan membutuhkan dokumen yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan. A. Kementerian Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan. B. Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan dokumen yang diminta Kementerian Keuangan. C. Penyerahan dan penyampaian kembali jika diperlukan dituangkan dalam berita acara. Demikian Pak, terkait penggunaan pemanfaatan. Oke, baik. Jadi di Keputusan Menteri Keuangan 416 ya, tahun 2012 diatur tentang perbantuan atau apa istilahnya bagi pakai terkait dengan dokumen yang sudah diserahkan di OJK. Baik, kemudian berikutnya apakah misalnya ya ada kebutuhan dari OJK untuk menyampaikan atau mensosialisasikan berbagai keputusan terkait dengan sektor keuangan, apakah kemudian OJK juga boleh memanfaatkan dokumen itu? Misalnya apakah ada harus izin, artinya sifatnya otonom atau kemudian harus izin lebih dulu koordinasi ke Kementerian Keuangan? Tidak Pak, dalam hal ini sepanjang pemanfaatan dokumen dimaksud adalah dalam kerangka pelaksanaan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan, memang itu tidak perlu dilakukan izin Pak. Jadi sepanjang penggunaan dokumen itu juga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku Pak. Jadi dalam hal ini memang pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan itu diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pak. Jadi tidak setiap ada penggunaan dokumen kami harus meminta izin terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan, Pak. Demikian. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya terkait dengan poin 5 Romawi 4 tadi tentang tata cara pemanfaatan dokumen. Apakah pernah Kementerian Keuangan kemudian memanfaatkan skema itu karena ada kebutuhan terkait dengan dokumen yang sudah diserahkan ke OJK? Ya, beberapa kali ada Pak itu terkait hal ini, juga terkait dengan salinan ada pada saat dibutuhkan salinan-salinan perizinan itu ada Pak, ada komunikasi kami dengan unit kearsipan Kementerian Keuangan Pak terkait hal ini Pak. Oke, baik. Terkait perizinan ya? Ya, biasanya kan ada permohonan dari stakeholder tentang apa istilahnya pengesahan apa istilahnya minta legalisir ya Pak, seperti itu Pak. Beberapa seperti itu. Artinya ada ya, beberapa ada tapi tidak terlalu sering juga atau tidak cukup sering? Tidak sering Pak. Tidak. Baik. Itu kalau boleh tahu berapa lama itu ketika Kementerian Keuangan meminta izin memanfaatkan informasi itu dan kemudian informasi dan dokumen yang dimintakan itu bisa diberikan? Ya. Pada prinsipnya sih kami akan memberikan pada kesempatan pertama ya Pak. Memang kendala pengelolaan arsip ini kami juga dalam proses pembenahan. Jadi kalau arsip itu kami sudah digitalisasi, ya kami bisa segera berikan pada kesempatan pertama Pak. Jadi memang terutama untuk arsip-arsip yang lama itu juga kami ada proses. Jadi sepanjang arsip itu dapat kami apa istilahnya di retrieval dalam waktu cepat, kami sajikan atau kami sampaikan pada kesempatan pertama Pak. Memang tidak diatur hari sih Pak, seperti itu Pak. Tapi memang biasanya nanti di permohonan itu kan disampaikan urgensi dan sebagainya. Sepanjang kami dokumen ada, mungkin soft copy juga sedia, itu juga kami sampaikan dalam waktu secepat-cepatnya Pak. Oke. Jika demikian, Majelis ingin bertanya, apakah
Peraturan Ketua Bapepam LK ya, nomor Kap 04. Putusan Bapak, izin Bapak, Oh, iya. meralat Bapak. Putusan Ketua Bapepam ya? Betul Pak. Keputusan Ketua Bapepam LK nomor Kap 04 BL 2006 ini dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor keputusan 159 tahun 2007 ini ada tersimpan di OJK. Artinya dokumennya memang ada begitu. Alhamdulillah ada Bapak dokumennya. Ini sudah kami kelola dengan baik dalam bentuk soft copy, juga dalam bentuk hard copy ada Pak. Oke, baik. Jadi sekiranya kemudian diminta oleh Kementerian Keuangan, itu tidak butuh waktu lama untuk mencarinya ya? Ya Pak, siap Pak. Oh baik. Bisa kami sampaikan secepat-cepatnya Pak. Oke, baik. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif, anggota majelis yang menyampaikan beberapa pertanyaan tadi. Selanjutnya anggota majelis lain, Pak Cecep, ada yang ingin disampaikan? Ya baik, terima kasih. Ini mumpung masih dengan saksi dari OJK ya. Saya ingin menegaskan saja Pak bahwa informasi yang dimohonkan itu ada di OJK ya. Ada Bapak. Dan bukan menjadi informasi yang dikecualikan ya, karena itu bentuknya putusan dan masuk dalam informasi publik. Putusan, ya Pak. Oke. Lalu yang kedua, apakah selama ini sudah ada gitu ya semacam permintaan atau koordinasi dengan pihak Kemenkeu terkait informasi itu? Ya, permintaan dari Kemenkeu ke OJK lah. Apakah sudah ada, Pak? Kalau melihat dari dokumentasi yang ada, memang setahu kami belum, Pak. Kalau dari sisi kami, Pak ya. Bapak bisa jelaskan prosedur seperti apa yang biasanya ditempuh gitu ya, korespondensi ke Kementerian Keuangan dengan OJK itu seperti apa, khususnya terkait dalam konteks ini. Apa yang harus dilakukan menurut saudara? Ya, kalau di dalam biasanya memang ada dua mekanisme, Pak. Sebelum permintaan resmi disampaikan, itu biasanya juga ada kami komunikasi secara informal, baik melalui telepon atau melalui hubungan WA dan sebagainya terkait permintaan dokumen. Sebagaimana diatur tadi di keputusan Menteri SKB, itu kan memang sebagaimana standar pelayanan arsip, kami mengacu ke standar pelayanan arsip yang berlaku, Pak. Tentunya ada permohonan pelayanan arsip, nanti kami sampaikan. Tapi kalau ini karena konteksnya antar lembaga demikian, Pak. Tapi kalau nanti terkait dengan pihak eksternal, tentunya itu kan sebagaimana mekanisme permintaan informasi publik yang berlaku, Pak. Demikian. Jadi kami, ya Pak. Ya, Siapa, silakan. Pak? Silakan terus. Ya, jadi kalau saya dengan Bu Ella ini memang kapasitas di dalam hal ini adalah dulu selaku pengelola dokumen, Pak. Jadi demikian, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Cecep. Saya kembali ke Pak T. Mulyadi sebagai pemohon. Ya. Ya, bagaimana Pak? Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh saksi ya, bahwa informasi atau dokumen informasi yang Bapak minta itu sebenarnya informasinya di bawah kekuasaan atau dikuasai oleh OJK. Ya. Pertanyaan saya adalah apa yang mendasari atau menjadi keyakinan saudara ketika memohonkan informasi meyakini bahwa informasi itu berada di Kementerian Keuangan. Apa yang meyakinkan saudara bahwa informasi itu sebelumnya Anda yakin bahwa itu di Kementerian Keuangan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama saya mungkin ingin menyampaikan pertanyaan, tapi mungkin ini kewenangan Komisi Informasi, tentunya silakan saja, kalaupun tidak dijelaskan secara terbuka. Apakah dokumen tersebut itu termasuk ke pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008?
Karena kalau ini dikatakan rahasia, katakanlah demikian, karena ini merupakan keputusan, ini adalah keputusan Menteri Keuangan tentang pengesahan dana pensiun, tidak menjadi rahasia. Kemudian keputusan Menteri Keuangan nomor 347 KMK 01/2008 ini adalah informasi publik. Kenapa saya pertanyakan peraturan? Maaf, saya koreksi lagi. Sesuai yang tercantum di dalam keputusan Menteri Keuangan itu, bahwa yang dimintakan oleh saya ada peraturan. Peraturan. Betul, nomor 04/BL/2006. Yang kemudian diubah menjadi keputusan nomor 159/BL/2007. Jadi jangan biuskan lagi gitu kan. Ini adalah peraturan dan keputusan yang saya minta, dua-duanya. Itu yang hal kedua. Hal ketiga, kenapa saya meyakini bahwa itu harusnya ada? Karena saya sempat pernah meminta kepada Menteri Keuangan tahun 2018, tanggal 31 bulan 1, dikatakan bahwa peraturan dan keputusan tersebut sudah diserahkan ke OJK. Silakan menghubungi OJK. Kemudian, kawan saya yang senasib, Saudara Catur Setiabudi, itu meminta kepada OJK untuk minta soft copy-nya atau hard copy-nya. Dikatakan bahwa OJK tidak memiliki kedua salinan keputusan Bapepam LK tersebut, baik hard copy maupun soft copy. Nah, sehingga saya mempertanyakan ini ada di mana? Karena ini sangat berkepentingan, karena ini, maaf, ini sangat merugikan kami pada hak manfaat pasti dari hak pensiun kami. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah miliknya Kemenkeu yang dititipkan di OJK, dan itu mengacu kepada Undang-Undang 21/2011 ya kalau tidak salah. Kenapa Menteri Keuangan baru mengeluarkan pencabutannya tahun 2017? Ini pertanyaan. Kemudian yang ini saya tanyakan juga, kenapa saya membutuhkan peraturan dan keputusan tersebut yang saya mintakan? Karena memang saya tidak menemukan di tahun sebelum 2008 ada tentang pelimpahan kewenangan, peraturan pelimpahan kewenangan. Saya ambil contoh saja, bahwa dalam surat, maaf sebentar, sorry dulu. Ada persyaratan, ini contohnya dari peraturan Menteri Keuangan 110 tahun 2014, bahwa manakala kewenangan itu dilimpahkan, itu harus berdasarkan surat perintah. Dan saya mengira bahwa peraturan dan keputusan yang saya mintakan itu adalah merupakan surat perintah. Yang di dalamnya itu harus mencantumkan apakah yang diberi kewenangan, katakanlah kewenangan yang dari Menteri Keuangan itu kan hanya ke eselon 1. Kalau dari eselon ke-1 ke-2 itu harus disertai alasannya, apakah dia berhalangan tetap atau berhalangan sementara. Itu yang saya cari. Karena apa? Karena tahun 2008 sebelum keputusan Menteri Keuangan nomor 105 ini terbit, sudah terbit peraturan Menteri Keuangan nomor 100 yang kemudian ada perubahan hanya untuk satu bidang saja, tapi untuk untuk dana pensiun itu tidak ada perubahan. Artinya saya menganggap bahwa keputusan Menteri Keuangan nomor 105 itu tak berpayung hukum. Nah, sementara ini dibuat tahun 2009, 2 tahun sebelum OJK lahir. Nah,
pada saat kami meminta peraturan dan keputusan tersebut ke OJK, OJK selalu mengemukakan peraturan OJK. Saya bilang tidak bisa, OJK itu belum lahir. Ini, jadi intinya kenapa saya meminta peraturan dan keputusan tersebut adalah karena kami merasa dirugikan, di mana hak kami hilang hampir 30-40% dari hak yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan merugikan? Karena sebelumnya pada saat Bank Niaga dengan Bank Lipo itu merger, kami sudah punya pengumuman dari manajemen bahwa saya sebutkan saja pada poin 4, manajemen menjamin bahwa upah dan manfaat yang diterima oleh setiap karyawan Bank Niaga dan Bank Lipo setelah tanggal efektif penggabungan akan tetap sama dengan upah dan manfaat yang diterima setiap karyawan sebelum efektif tanggal penggabungan sampai selesai proses harmonisasi. Artinya, manfaat itu termasuk manfaat pasti dari dana pensiun. Kemudian, dalam poin 5, masa kerja karyawan. Masa kerja karyawan Bank Niaga dan Bank Lipo yang memilih untuk meneruskan hubungan kerja dengan bank hasil penggabungan setelah penggabungan akan diperhitungkan secara tidak terputus. Artinya tidak ada PHK di situ. Nah, manakala kita membaca peraturan dana pensiun yang berdasarkan keputusan Direksi nomor 003, ini jelas ada indikasi terjadi pemutusan hubungan kerja pada tanggal 31 Desember 2008. Inilah yang membuat kerugian kami, yang menimbulkan kerugian kami pada kami. Terus terang untuk saya aja tidak besar memang, hanya sekitar 300-an. Tapi ada yang 700, ada yang 600, ada yang 800 juta per orangnya selama kami kerja. Apakah ini tidak akan diselesaikan? Itulah makanya kenapa kami, maaf dalam bahasa pasarnya mungkin ngeyel meminta peraturan tersebut. Itu saja mungkin Ketua Majelis, saya ingin memperoleh kejelasan apakah peraturan dan keputusan Ketua Bapopam LK itu termasuk di pasal 17 Undang-Undang 14 2008 atau yang termasuk di pasal 18. Itu saja. Dan saya mohon kepada saksi atau dari OJK, kalau memang itu ada, dan kalau ini tidak termasuk pasal 17, tolong diberikan kepada kami. Karena apa? Karena antara dua lembaga ini, Kemenkeu dan OJK saling lempar istilahnya terlalu kasar kalau saya katakan lempar tanggung jawab karena belum terbukti. Tapi dari yang satu disuruh ke OJK, dari OJK kami tidak memiliki itu kewenangan Kemenkeu, jadi kami dibikin bingung begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ingin memastikan lagi Pak dari pemohon. Tadi pemohon menyatakan bahwa ada teman pemohon ya yang meminta informasi ke OJK ya. Betul. Itu permohonan informasinya itu disampaikan. Apakah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP atau permohonannya itu diminta secara lisan atau bagaimana? Dikirim secara tulis lewat satu media dan keluarlah jawabannya seperti ini, tertulis juga. Nggak maksudnya maksud saya disampaikan ditujukan kepada PPID atau ke siapa gitu? Karena pada saat itu kami belum tahu ada permintaan itu harus lewat PPID, tapi mungkin karena yang meminta bukan saya, kalau saya lewat PPID Kemenkeu, mungkin saudara Catur Setiabudi yang tahu persis, karena ini jawabannya untuk beliau, saya hanya memperoleh kopinya saja. Boleh dikatakan bahwa permintaan Bapak berupa salinan keputusan Ketua Bapopam LK itu tidak kami miliki. Itu saja ya pegangan kami persis yang ini. Itu yang mengirimkan surat itu, balasan itu apa? Atas nama siapa Pak? Di bawah Pak ada atas nama Direktorat Pelayanan Konsumen dan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.
Baik, terima kasih. Artinya permohonan informasinya tidak dilakukan sesuai dengan prosedur Undang-Undang KIP ya. Betul. Oke. Nah, silakan Pak Arif, ada yang ingin ditambahkan. Baik, terima kasih. Untuk pemohon dan termohon ini kan ada saksi ya. Jadi tadi mungkin pemohon belum begitu paham. Jadi sebenarnya pemohon itu punya kesempatan untuk menanyakan atau bertanya kepada saksi terkait dengan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh atau apa terkait dengan hal yang sudah dialami oleh pemohon. Demikian juga nanti untuk termohon juga punya kesempatan untuk bertanya kepada saksi untuk memperjelas hal-hal yang barangkali perlu ditanyakan kepada saksi. Jadi ini saya mempersilakan kepada pemohon dan termohon yang mengingatkan saja agar silakan forum ini atau sidang kali ini dimanfaatkan untuk mendapatkan kejelasan dari saksi yang dari OJK ya, ada sudah hadir ya, dan majelis sangat berterima kasih atas kesediaan dari OJK untuk memberikan keterangan. Itu saja saya menginginkan. Terima kasih. Baik, kalau begitu mungkin saya akan ulang lagi bahwa saya nggak tahu istilah hukumnya karena saya bukan orang hukum, apakah ini masuk ke konsideran atau bukan. Di dalam konsideran sendiri ditulis di poin 5 itu dalam hal mengingat poin 5 peraturan Ketua Bapopam LK nomor pemohon karena ini terkait dengan sengketa informasi publik. Artinya sengketa terkait dengan akses layanan informasi publik, terkait dengan substansi yang ada di peraturan itu, mohon jangan ditanyakan kepada saksi atau ditanyakan di forum majelis ini, karena itu sudah sudah hal yang lain ya, begitu. Jadi ini terkait dengan akses dan layanan informasi yang pemohon alami sendiri, pemohon sampaikan, dan kemudian ada kesulitan terkait dengan akses informasi yang dibutuhkan. Silakan kemudian terkait dengan hal yang relevan atau terkait itu silakan ditanyakan kepada saksi. Itu. Terima kasih. Ya, baik. Kalau begitu mungkin saksi bisa menjelaskan kalau tadi dikatakan salinannya ada dan di file termasuk soft copy-nya, tetapi pada saat katakanlah stakeholder atau apa istilahnya meminta, OJK mengatakan bahwa itu tidak ada dan tidak dimiliki oleh OJK. Itu pertimbangannya kenapa? Apa karena permintaannya pada saat itu tidak ditujukan ke PPID-nya, tapi ke OJK, karena kami belum tahu pada saat itu, mungkin Saudara Catur juga belum tahu. Bahkan kami pun pernah meminta lewat lapor.go.id kalau tidak salah. Tapi jawabannya sama. Silakan. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Mulyadi. Jadi izin menyampaikan beberapa penjelasan Bapak. Memang di OJK itu ada beberapa layanan Pak. Jadi kalau layanan melalui pelayanan konsumen itu sebetulnya lebih ke arah pelayanan pengaduan Pak. Pengaduan itu. Jadi kemungkinan terjadi miss di internal pelayanan itu yang memang mungkin secara teknis tidak memahami betul terkait pengelolaan dokumen di Kementerian Keuangan yang diserah terimakan ke OJK. Jadi mungkin terjadilah jawaban demikian, Pak. Jadi begini, Pak. Prinsipnya untuk dokumen yang tadi dimintakan itu sekarang sudah kami ada, Pak. Jadi nanti bisa sebagai tindak lanjut hasil persidangan ini, mungkin tindak lanjutnya kami akan menindaklanjuti. Jadi kami tadi sampaikan Pak bahwa secara substansi memang kalau kita melihat ke Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini sebenarnya dokumen-dokumen publik Pak. Cuman memang di OJK itu saat ini ada ini internal atau memang betul-betul publik seperti dokumen yang sifatnya mengatur Pak. Jadi nanti permohonan disampaikan saja ke PPID kami Pak.
nanti akan kami segera tidak lanjuti. Jadi mungkin demikian saja Pak, supaya ini segera di follow up. Kami memahami betul kepentingan Bapak Mulyadi serta rekan-rekan. Jadi apapun nanti hasil persidangan ini, kami siap untuk istilahnya menindaklanjuti, termasuk juga memberikan salinan dokumen tadi, tentunya melalui mekanisme yang berlaku. Memang dalam hal ini kami PPID di OJK maupun kami selaku pengelola dokumen tidak terinfo terkait permintaan dokumen ini, Pak. Ini juga mungkin ada ketidaktahuan dari tim layanan itu atau demikian. Jadi mungkin itu sudah terjadi, Pak, izin. Jadi kita segera saja nanti supaya kebutuhan Pak Mulyadi serta rekan-rekan dan kami sangat memahami betul. Jadi kami nanti akan siap melayani permintaan dokumen tadi, Pak. Tentunya tolong disampaikan melalui mekanisme PPID dan nanti akan lakukan kajian dari tim PPID kami. Yang jelas untuk dokumen saat ini sudah siap, Pak, untuk diberikan, dan saya mohon maaf mungkin meralat, Pak. Memang tadi saya sempat meralat keputusan peraturan menjadi keputusan ya, Pak. Setelah saya baca memang peraturan, Pak, yang 04. Betul, Pak. Saya meralat itu. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Nomor KAP 04 BL 2006 ini dicabut dengan KEP 159 ya tahun 2007 ya, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ini ada dokumennya sudah siap, Pak. Jadi nanti kami tinggal disampaikan saja. Jadi ini sebagai bukti, Pak. Kami ya. Ini kami administrasikan dengan baik seperti ini, Pak. Jadi nanti intinya mungkin supaya mempersingkat, Pak, ya. Jadi kami siap, Pak. Jadi yang dulu mungkin yang permohonan atas nama Pak Catur mungkin itu karena ketidaktahuan di bidang pelayanan dan sebagainya atau miss seperti apa. Artinya sekarang kami siap untuk memberikan salinan dokumen ini tentunya melalui proses administrasi dan ketentuan yang berlaku baik di OJK, Pak, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Mulyadi. Sama-sama. Ya, Pak. Ya, mungkin ada sedikit saya tambahkan juga bahwa sebenarnya hal tersebut walaupun memang tidak tercantum secara eksplisit permintaan atas peraturan tersebut dan keputusan, tahun 2012 itu kami juga pernah minta, hanya jawaban dari pejabat sementara Direktur Kelembagaan dan Informasi Industri Keuangan bahwa peraturan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, hanya itu aja mungkin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih keterangan dari saksi tadi. Berikutnya kami beri kesempatan kepada kuasa termohon untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan atau baik kepada saksi atau menanggapi apa yang disampaikan pemohon tadi. Silakan kuasa termohon. Oke, terima kasih Bapak-Bapak di KPI, KPIP ya. Jadi seperti kami hanya ini aja ya, menegaskan aja Pak, dari Kementerian Keuangan sebagai termohon dalam sengketa ini. Pertama tadi kan bahwa teman-teman dari OJK kan secara jelas tadi sudah menyatakan dan sudah siap ya mempersiapkan diri, silakan menghubungi ataupun mengajukan permohonan kepada PPID kami. Saya pikir memang itu sudah cukup clear ya, dan saya pikir juga secara material sebenarnya persoalan di dalam sengketa ini sudah selesai dengan pernyataan itu tadi. Jadi nggak ada lagi yang perlu dipersoalkan ya. Dan memang karena ya ini juga penegasan daripada begitu ini seperti diskri oleh bapak-bapak komisioner tadi di awal pembukaan sidang ini kan, begitu lahir undang-undang tentang OJK itu kan memang kewenangan itu kan diserahkan kepada lembaga yang baru itulah OJK dan seluruh pengelolaannya. Kemudian diikutilah dengan tindakan-tindakan hukum yang lain, termasuk tadi berita acara itu, penyerahan semua dokumen-dokumen ya, termasuk dalam hal ini yang dipersoalkan dalam sengketa ini. Artinya
kalau kita melihat ketentuan daripada BSD itu misalnya seperti BSD nomor 38 ini di pasal 6 kan jelas disebutkan bahwa dengan ditandatanganinya berita acara serah ini, maka tanggung jawab dan kewajiban terhadap pengamanan dan pemeliharaan dokumen yang diserahkan berdasarkan BSD ini adalah menjadi tanggung jawab daripada pihak kedua. Artinya dalam hal ini adalah OJK. Jadi itu dia. Jadi saya pikir itu sudah cukup jelas. Jadi kami berharap bahwa memang dalam permohonan nanti dalam proses ininya ya memang seperti statement daripada teman-teman OJK tadi memang permohonan itu langsung diajukan kepada PPID daripada OJK sendiri gitu ya. Karena mereka yang menentukan klasifikasi, kemudian penggunaan daripada dokumen-dokumen tersebut. Mungkin seperti itu Pak Komisioner pernyataan dari Kementerian Keuangan sebagai termohon. Jadi kami tidak dalam posisi menanyakan, ya, hanya untuk itu tadi ya, memperjelas apa yang telah disebutkan bahwa dalam hal ini memang meskipun kita sebagai Kementerian Keuangan sebagai termohon, memang karena sudah ada penyerahan tugas dan kewenangan dan semua dokumen-dokumen kepada teman-teman OJK, maka proses tersebut adalah proses daripada yang akan terjadi nanti di OJK sendiri. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Masih boleh masuk satu ini aja, satu hal yang ingin saya sampaikan. Majelis yang terhormat. Sebentar. Ya. Baik, terima kasih Ketua. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh saksi, mungkin untuk termohon ini ya, untuk termohon ini kan tadi saksi sudah menjelaskan bahwa ada keputusan Menteri Keuangan nomor 416 KMK-01 dan seterusnya tahun 2012, di mana ada tata cara pinjam pakai atau tata cara kerjasama dokumen atau dan sebagainya, istilahnya secara persis tadi majelis tidak menangkap yang ada di poin 5 Romawi 4 angka 5 itu, bahwa sebetulnya informasi yang dimaksud atau informasi yang dimohon itu sebetulnya bisa saja dimintakan oleh Kementerian Keuangan dengan mengirim surat kepada OJK dan pasti oleh OJK akan dipenuhi. Nah, mekanisme ini sudah beberapa kali juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada OJK dan ternyata tidak ada kesulitan. Jadi majelis ingin bertanya, ini saya tidak tahu karena Kementerian Keuangan beberapa kali melakukan itu dan PPID menjawab yang sebaliknya. Apakah ini yang pertama kali untuk PPID terkait dengan permintaan informasi dari publik terhadap arsip-arsip Bapopam yang ada? Untuk mohon ya. Nah, maaf, untuk termohon. Terima kasih Pak Komisioner. Jadi ini untuk terkait dengan dokumen-dokumen yang menyangkut informasi publik memang baru pertama ini Pak. Kemudian gini Pak, mungkin perlu kita jelaskan bahwa kalau disebut dalam KMK 416 ya 2012 mengenai penggunaan kekayaan negara dokumen yang dimiliki atau digunakan keuangan dan OJK ya. Jadi dalam konteks ini Pak, mungkin ada satu hal yang harus kita pahami bahwa yang dimaksud dengan dokumen-dokumen yang bisa kita mintakan kembali atau kita artinya kita mintakan kembali lainnya itu terkait dengan dokumen-dokumen yang menyangkut misalnya seperti katakanlah ada misalnya dokumen-dokumen tentang kepemilikan misalnya atau kepemilikan aset yang sudah diserahkan kepada OJK misalnya. Kemudian ada misalnya dokumen mengenai penganggaran yang kemudian ada pemeriksaan misalnya, ada pemeriksaan dari badan pemeriksaan. Nah, kita kan karena dokumen itu kan setelah pindah ke sebelah kan ini dia, kita kan butuh itu Pak. Jadi itu lebih kepada konteks internal, kepentingan daripada Kementerian Keuangan itu sendiri. Jadi bukan dalam konteks seperti ini. Jadi itu mungkin yang perlu kami jelaskan dalam hal ini ya.
Ini juga untuk menanggapi merespon apa yang disebutkan oleh saksi tadi. Ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks yang tentang informasi publik ini, Pak, secara logikanya kan mereka kan sudah mempunyai PPID sendiri. Artinya mereka yang akan memproses itu secara independen sesuai dengan kewenangan dan aturan yang ada di institusi daripada OJK sendiri gitu ya. Jadi makanya kami lebih ini untuk menjawab menegaskan apa yang ditanyakan oleh komisioner tadi. Kami lebih setuju daripada bahwa itu memang harus diproses oleh OJK sendiri, Pak. Karena kan PPID kan bukan PPID kita lagi yang ada di sana. Dan mereka yang mempunyai kewenangan ya untuk mengklasifikasikan apakah informasi itu layak diserahkan atau gimana. Karena dasarnya adalah BIST tadi itu. Begitu ada penyerahan BIST ataupun sebagai pelaksanaan daripada undang-undang OJK tadi, itu operasional ya, dan bagaimana mereka memperlakukan kepemilikan kewenangan daripada OJK, Pak. Jadi saya pikir saya juga ya kita juga memohon bahwa nanti putusan itu bukan lewat kita lain, Pak. Saya pikir nggak logis ya, karena mereka sudah merupakan suatu lembaga yang sudah independen, gitu kan. Kesannya nanti gimana gitu kalau misalnya permohonan surat itu, karena ini kan salinan juga sebenarnya. Meskipun ada kata kepemilikan di dalam undang-undang tadi itu, katanya Kementerian Keuangan adalah pemilik, ya memang benar dari sisi BUMN itu kan ada ojk pemilik, tetapi kan sudah diserahkan kepada OJK sendiri. Artinya kewenangan untuk ya menggunakan ataupun ya termasuk juga dalam konteks tadi itu menyerahkan ini kepada pemohon itu adalah kepada PPID-nya OJK. Mungkin seperti itu Pak ini. Jadi kalau kita melihat KMK 416 itu bukan dalam konteks ini, lebih kepada hubungan fungsi daripada Kementerian Keuangan itu sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya terkait dengan dokumen-dokumen penganggaran, ya kan? Itu kan itu sudah kita serahkan ke mereka semua. Tapi kalau misalnya ada pemeriksaan dari BPK ya, atau dari lembaga-lembaga audit, kita kan butuh data-data itu kan. Itu harus kita minta itu maksudnya yang dijelaskan dalam konteks seperti ini, Pak. Jadi kalau menyangkut kepada ini, ya seperti dalam persoalan ini, itu murni kepada PPID. Dan saya pikir juga sudah ada penugasan kepada teman-teman itu sendiri. Silakan dimohonkan kepada kami supaya kami proses, kan seperti itu. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi konteks keputusan Menteri Keuangan 416 ini tahun 2012 adalah untuk kebutuhan internal, kira-kira begitu ya. Kebutuhan internal terkait dengan tugas fungsi Kementerian Keuangan. Kalau saya tangkap penjelasannya begitu. Betul ya? Ya. Nah, terkait dengan pelayanan informasi publik memang tidak terkait dengan keputusan Menteri Keuangan 416 ini, kira-kira begitu. Oke, baik. Baik, untuk saksi majelis ingin menanyakan ya, seandainya ada permohonan dari Menteri Keuangan, karena ini juga ternyata baru pertama kali tadi seperti dijelaskan oleh termohon dari Kementerian Keuangan, ini skema atau kejadian yang pertama kali ada publik yang meminta lewat Kementerian Keuangan begitu satu informasi yang sudah diserahkan kepada OJK. Kalau misalnya Kementerian Keuangan meminta atau dengan pemohon mengajukan permohonan baru, kira-kira lebih simpel mana? Yang dari pengalaman saksi ya, ini untuk kepraktisan kemudahan saja, karena pemohon ini kan juga sudah lama ini menunggu atau membutuhkan informasi itu, sementara ya untuk bisa menyelesaikan persoalannya ya itu. Kira-kira lebih simpel mana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak anggota majelis. Jadi mungkin kami sependapat dengan tim Kemenq tadi Pak, supaya lebih cepat memang ini disampaikan langsung saja ke PPID-nya OJK Pak, seperti itu Pak. Oh begitu ya. Oke, baik. Ya, pemohon mendengar ya? Ya, mendengar jelas. Jadi kira-kira untuk lebih simpel ini soal soal barangkali bukan berarti menghalangi hak pemohon, tapi ini kemudahan dan ini informasi publik Pak. Boleh diakses peraturan keputusan itu. Nah ini yang kita coba mencarikan gambaran, mencarikan solusi supaya lebih mudah saja. Nah ini tadi pemohon sudah mendengar penjelasan dari saksi sendiri.
Baik, sementara itu dari saya Ketua, terima kasih. Saya pikir sudah jelas apa yang disampaikan oleh saksi tadi, pemohon. Sebelum kami skor sidang ini, apakah ada yang ingin disampaikan lagi oleh dari pemohon? Ya, barangkali ingin menegaskan saja bahwa apa yang disampaikan terakhir melalui untuk permintaan itu melalui PPID dengan satu jaminan bahwa itu pasti akan segera diberikan begitu kan, karena walaupun tadi juga sudah dikemukakan bahwa itu merupakan katakanlah titipan dari Kemenkeu, pada kenyataannya kami minta lewat PPID Kemenkeu melalui jaringan dokumentasinya malah diserahkan lagi kepada OJK. Sebenarnya itu karena dengan ada surat jawaban untuk saudara Catur, saya berpikir lagi tidak perlu lagi saya minta lewat PPID pada saat itu. Ya udah, ini aja jadi salah satu bukti gitu kan. Toh juga nanti jawabannya akan sama. Itu sebenarnya latar belakangnya. Terima kasih. Ya, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh saksi bahwa kalau permohonan dan informasinya disampaikan sesuai prosedur Undang-Undang KIP, tadi saksi menyatakan pasti itu akan diproses dan akan ditanggapi. Saya pikir itu dari penjelasan dari saksi tadi. Saya pikir demikian. Kalau memang tidak ada, berarti sidang kita berikutnya adalah pembacaan putusan. Nah, sebelum saya skor, kami mengucapkan terima kasih kepada saksi yang telah memberikan penjelasan dalam persidangan hari ini. Dan mudah-mudahan penjelasan dari saksi tadi bisa memberikan keraguan-keraguan yang selama ini belum kami dapatkan. Saya pikir itu kepada saksi Pak Supriyono dan Ibu Ella Kumalawa Dewi, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Saya pikir demikian. Terima kasih. Ya. Ya. Maka pada sidang berikutnya kami akan membacakan putusan dan sidang dari jadwal putusan. Baik Pak, kami berdiskusi dengan anggota majelis. Untuk sidang berikutnya itu dijadwalkan pada tanggal 29 Juli hari Rabu pagi untuk pembacaan putusan. Pemohon kira-kira bagaimana? Siap, tanggal 29 Juli. Ya. Untuk termohon tanggal 29 Juli pagi. Oke ya. Oke. Baik, kalau memang telah disepakati, maka dengan ini sidang sengketa informasi dengan nomor register 045-9 Romawi /KIP/PS/2019 antara pemohon Tengku Mulyadi terhadap termohon Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan ini diskor dan sidang akan dilanjutkan untuk agenda pembacaan putusan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020
pukul 10 pagi ya. Kami berharap kita semua bisa hadir. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan diskor. Sidang diskor. Terima kasih, Majelis. Sidang ditutup. Para hadirin dapat meninggalkan Zoom meeting. Untuk para pemohon, untuk pemohon dan termohon apabila ada dokumen tambahan yang mau disampaikan ke panitera, silakan disampaikan ke saya melalui email paniteraan atau melalui WA panitera. Terima kasih.